Om Swastiastu. Pada kesempatan baik ini, kami akan mempresentasikan materi sejarah agama Hindu. Adapun materi yang akan kami bahas adalah sejarah Empu Kuturan. Sebelum itu, perkenankanlah kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Niwayan Saryani. Yang kedua, Nikade Antari. Yang ketiga, Nikade Suryawati Santika Putri. Yang keempat, Niketut Puspa Andini. Yang kelima, Nikomang Ayu Sulasmini. Empu Kuturan adalah sebuah nama yang dikenal luas oleh masyarakat umat Hindu di Bali, khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Beliau hadir di Bali pada pemerintahan Udayana Warmadewa, dikenal lewat sejumlah prestasi yang dikeluarkan oleh raja tersebut. Namun, di samping itu dalam sejumlah lontar Empu Kuturan kita mengenal juga seorang Empu Kuturan yang berasal dari Majapahit. Dengan demikian paling tidak kita mengenal 3 tokoh Empu Kuturan, yaitu 2 dari zaman Udayana dan seorang dari zaman Majapahit. Dari zaman Udayana kita mengenal Senapati Kuturan, yaitu seorang pejabat pemerintahan yang berhubungan dengan tata kemasyarakatan. Dan Empu Kuturan yang merupakan saudara kandung dari Empu Beradah. Sementara itu, Empu Kuturan dari Majapahit dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang pembangunan tempat-tempat suci. Saat ini kita patut memahami lebih jauh tentang siapa Empu Kuturan dan karya-karyanya. Karena zaman Udayana kurang lebih telah berlalu 1 milenium yang silam atau 1000 tahun yang silam. Udayana Warmadewa dalam prasasti Bebetin berangkat tahun 989 Masehi disebutkan nama lengkap dari Raja Udayana adalah Sri Dharma Udayana Warmadewa. Kata Warmadewa yang berarti Raja Pelindung untuk kesejahteraan rakyat. Warma pelindung, Dewa sinar suci atau Raja. Kita temui juga dalam prasasti Blanjong Sanur berangkat tahun 913 Masehi. Pada prestasi tersebut tersurat nama Sri Kesari Warmadewa. Dapat diduga bahwa Udayana Warmadewa adalah keturunan dari Kesari Warmadewa. Raja-raja Bali yang lain yang memakai nama Warmadewa adalah Tabendra Warmadewa, Jayasingha Warmadewa yang mendirikan Tirta Empul Tanpa Siring, Jana Sadu Warmadewa. Raja-raja dengan gelar Warmadewa tersebut diperkirakan berasal dari Sumatera. Sementara itu, Udayana Warmadewa memperistri dengan Gunapriya Dharmapatni. Namanya semula ketika masih di Jawa Timur adalah Mahendra Datta, keturunan Raja Sindok yang memerintah tahun 929 sampai 947 Masehi. Dalam prestasi Calukte, nama Abhiseka Sindok adalah Sri Isana Tungga Wijaya yang terkenal dalam sejarah memindahkan pusat kekuasaan pemerintahan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dari perkawinan Udayana dan Gunapriya Dharmapati, lahirlah 3 orang putra masing-masing Airlangga, Marakarta, dan yang paling bungsu bernama anak bungsu. Airlangga diketahui dari prestasi Calukte di mana disebutkan silsilah dan nama kedua orang tuanya yaitu Udayana dan Mahendra Datta. Ia dilahirkan pada tahun 1000 Masehi dan setelah berumur 16 tahun diminta oleh pamannya Raja Dharma Wangsa Teguh untuk datang ke Jawa Timur dengan tujuan untuk dikawinkan dengan putrinya. Tentang Marakarta yang tetap memerintah di Bali dapat diketahui dari prestasi Semiran berangkat tahun 1023 Masehi dan tentang Raja anak bungsu yang memerintah dari tahun 1049 sampai 1077 Masehi dapat diketahui dari sejumlah prestasi di antaranya prestasi Trunyan. Demikian gambaran sepintas seputar pemerintahan Raja Udayana Warmadewa yang menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan yang sangat erat dengan raja-raja di Jawa. Malahan, mulai saat pemerintahannya, sejumlah prestasi Bali mulai memakai kata-kata Jawa kuno. Pada saat inilah diperkirakan datangnya Empu Kuturan dari Jawa. Namun, apakah Empu Kuturan dari Jawa yang merupakan saudara kandung Empu Baradah adalah juga Senapati Kuturan yang menjabat sebagai salah satu senapati dalam pemerintahan Udayana? Senapati Kuturan. Dalam pemerintahan Udayana, Raja dibantu oleh suatu badan penasehat pusat. Dalam prestasi yang tertua, 882 Masehi, badan ini disebut dengan istilah Penglapuan, seperti Samahanda Senapati di Penglapuan.
Belakangan, penasehat pusat itu disebut dengan istilah Pakiran Kiran Ijero Mekabahian, yang beranggotakan beberapa orang senapati, beberapa pendeta Siwa dan Buddha. Dalam kaitannya dengan senapati tersebut, antara lain kita dapatkan di prasasti Serai. Dalam prasasti ini jelas kita menemui jabatan senapati Kuturan yang dijabat oleh seseorang yang bernama Dangyang Kuting. Jabatan ini berderet dengan jabatan-jabatan lainnya yang ternyata juga berkaitan dengan kerja operasional seperti penentuan batas wilayah, wajib pajak, pembagian air, dan sebagainya. Dang Acarya Kuturan. Dalam zaman Udayana, agama tampak hidup dengan subur dan raja-raja benar menjaga tegaknya kehidupan beragama tersebut. Telah diketahui bahwa guna pria Dharma Patni sang permaisuri adalah pemuja Siwa. Antara lain dengan mendirikan patung Durga Hamaisa Asuramadini, Dewi Durga yang sangat cantik yang sampai sekarang dapat diketahui berada di Buruan Gianyar. Adakah Empu Kuturan yang menjadi salah satu Dang Acarya atau Dang Upayatya dari kerajaan pada waktu itu? Inilah pertanyaan penting berkait dengan posisi Empu Kuturan sebagai seorang pendeta atau rohaniawan. Empu Kuturan memang dikenal luas bersaudara kandung dengan Empu Beradah. Empu Kuturan mempunyai satu-satunya putri bernama Diah Ratna Manggali yang kawin dengan putra Empu Beradah bernama Empu Bahula. Dari perkawinan ini dilahirkan Empu Tatular yang selanjutnya menurunkan Dahyang Semaranata, Dahyang Kepakisan yang masing-masing merupakan leluhur para Brahma Wangsa dan kesatria dalam di Bali. Baik Empu Kuturan maupun Empu Beradah kini diistanakan di Pura Silayuti, Teluk Padang Bai Karangasem. Tempat yang dikunjungi oleh Dangyang Nirarta ketika baru datang ke Bali, dan akhirnya beliau juga mendirikan pura di sekitar tempat itu. Empu Kuturan dari Majapahit. Sejumlah lontar yang tersimpan dalam berbagai pustaka lontar di Bali menyuratkan bahwa Empu Kuturan berasal dari Majapahit atau Wilwatikta, datang ke Bali untuk mengajarkan tata cara membuat bangunan suci sekaligus untuk menghidupkan dan menyucikan bangunan tersebut. Maka Empu Kuturan yang satu ini adalah seorang tokoh agama yang memiliki spesialisasi dalam bidang bangunan suci. Beliau hadir di Bali, datang dari Majapahit, selanjutnya membangun meru-meru yang ada di Pura Besakeh. Demikian kita mengetahui 3 tokoh bernama Kuturan, maka Empu Kuturan adalah sebuah misteri yang patut kita ketahui dengan benar. Sebuah nama yang begitu dikenal ternyata masih sebuah misteri. Dalam hal ini kita memerlukan para ahli sejarah untuk membantu kita membuka tabir misteri tersebut. Sekian sejarah Empu Kuturan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.